Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jemaah yang hadir pada hari ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi syaf-syaf depan yang masih kosong. Dan yang masih berada di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat menghuni lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu dan tidak berbincang saat khatib telah naik mimbar. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, yaitu salah satunya belajar tahsin dan tahfiz. Bila jamaah hendak memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap Kamis di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat, bisa mengikuti melalui akun YouTube di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Saldo kas Masjid Baitut Tamam sampai dengan tanggal 25 Oktober tahun 2024 sebesar Rp46.470.592. Maklumat yang terakhir di sini kami akan membacakan petugas pada Jumat ini tanggal 25 Oktober 2024. Yang bertindak sebagai muazzin yaitu Saudara Yudian Aditya Prastia. Pembacaan maklumat Jumat Saudara Muhammad Fadil Fahriza. Untuk khatib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Muhammad Hasan Hidayatullah SPD MM. Alhamdulillah khatib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagian beranggapan untuk masuk ke surga itu dengan cara memperbanyak sholat, sehingga tidak lepas ia sholat 5 waktu ditambah dengan sunat-sunatnya, qobliyah ba'diyahnya, sholat sunnah duha tahajudnya, bahkan sholat sunnah yang agak sulit untuk kita gapai, yaitu sholat sunnah syuruk di pagi harinya. Atau mungkin sebagian kita ada juga yang mendawamkan sholat sunnah tasbih minimal 1 tahun kali 1 tahun 1 kali banyaknya. Itu tidak salah, itu memang betul. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan salah satu pintu surga dari 8 pintu surga itu, namanya babus sholat. Yang akan masuk ke sana adalah orang yang Allah izinkan masuk surga karena keindahan, kekhusyuan, kebaikan sholatnya. Ada juga yang mengejar surga dengan cara memperbanyak sedekah, infak, zakat, setiap pembangunan masjid dimanapun, ia menjadi kontributor paling utama. Bahkan ia mentargetkan dalam hidupnya, semasa hidupnya ia membangun sekian masjid. Itu juga betul, karena memang ada salah satu pintu surga namanya babus sedekah. Lalu ada juga yang mengejar surga dengan cara memperbanyak puasa. Puasa Ramadan dilanjutkan dengan sunnah Syawalnya, dilanjutkan lagi dengan Senin dan Kamisnya. Sudah kuat puasa Senin dan Kamis diganti dengan puasa sunnah Daud. Kuat puasa sunnah Daud, ada salah satu puasa namanya Shaumud Dahar. Shaumud Dahar artinya puasa sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang mengamalkannya diantaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar. Jadi ia berpuasa sepanjang tahun kecuali di hari raya dan hari-hari yang diharamkan, yaitu hari tasyrik. Itu juga tidak salah, karena memang ada salah satu pintu surga namanya Babur Rayyan.
Kata Rasulullah, la yadkhuluhu illa shaimun. Pintu itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Itu baru 3 dari 8 pintu surga yang Allah sediakan. Dan riwayatnya sahih. Maka jamaah sekalian, ada lagi salah satu pintu surga yang Allah sediakan, yaitu babul jihad, di mana orang yang memasukinya di tubuhnya memiliki minimalnya ada 3 tanda. Yang pertama tanda pedang, yang kedua tanda anak panah, yang ketiga tanda tumbak. Itu kalau zaman dulu. Mungkin kalau sekarang terkena senapan atau mungkin terkena bom dan lain sebagainya. Namanya babul jihad. Setelah kita hitung-hitung dari banyaknya pintu surga yang Allah sediakan, sepertinya kita optimis. Kita semua ini bisa meraih surga dengan pilihan kita masing-masing. Namun, meskipun kita optimis, kita harus menjadikan panutan calon-calon penghuni surga melalui pintu manapun, kita harus punya role modelnya. Misal kita ingin memasuki surga lewat babus sholah. Kira-kira siapa yang kita jadikan role model? Rasulullah misalkan. Jangan semua sholat yang kita contoh. Misalkan kita ambil salah satu contoh sholatnya saja. Sholat sunnah malamnya Rasulullah. Rasulullah pernah melaksanakan sholat sunnah malam sendirian. Lalu ada sahabat yang ingin menyertai sholat sunnah beliau menjadi makmumnya. Karena terkadang Rasulullah melaksanakan sholat sunnah di masjid. Dan masjid dengan rumahnya ini berdekatan. Bahkan satu lokasi. Sahabat itu menjadi makmum sholat sunnah Rasulullah. Seperti biasa Rasulullah akan membacakan 30 juz, tapi itu berurutan. Kebetulan waktu itu Rasulullah sudah kembali ke surat Al-Baqarah. Para sahabat tahu kalau Rasulullah itu membaca surat, Rasulullah memiliki kebiasaan 100, yaitu 100 ayat, 100 ayat. Jadi sahabat ini mulai ia sholat, dan Rasulullah mulai membaca Al-Baqarah sampai ayat ke-99. Masya Allah, 99 surat Al-Baqarah ini cukup panjang. Sahabat ini sudah lega karena hampir ruku. Ternyata Rasulullah tidak jadi ruku di ayat ke-100. Rasulullah melanjutkan lagi ayat ke-100. Para sahabat, mohon maaf, sahabat ini mengira, oh mungkin nanti di ayat 200. Menjelang ayat 200, sahabat ini tenang. Alhamdulillah Rasulullah akan segera ruku. Ternyata Rasulullah melanjutkan surat Al-Baqarah sampai selesai. Di penghujung ayat surat Al-Baqarah, sahabat ini Masya Allah sudah merasa pegal. Tapi Alhamdulillah Rasulullah akan segera ruku. Ternyata salah. Rasulullah melanjutkan lagi surah Ali Imran. Hingga selesai surat Ali Imran, dilanjutkan lagi dengan surat An-Nisa. Sampai ayat sebelum ayat wal muhsanatu minan nisa. Jadi Rasulullah jamaah sekalian, sholat sunnah malamnya itu 1 rakaatnya membaca kurang lebih 5 juz. Jadi andaikan kita ingin mengejar babus sholah untuk kita masuk ke surga, maka upayakan salah satu sholat kita bisa mirip dengan sholatnya Rasulullah. Khusyuknya, kualitasnya, kuantitasnya. Nampaknya berat, tapi akan terus kita upayakan. Atau misalkan kita ingin masuk lewat babus sedekah. Sebagai pejabat yang Allah anugerahi rezeki misalkan. Coba kita cari siapakah role modelnya. Jangan Rasulullah terlalu berat. Kita coba turun ke Abu Bakar. Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya itu rutin menginfakkan hartanya kalau Rasulullah mau berangkat perang. Jadi ketika Rasulullah sudah mengagendakan peperangan, maka para sahabat ini berlomba-lomba untuk berkontribusi bekal perang. Di antaranya Abu Bakar. Maka Abu Bakar bersedekah. Kemudian Umar melihat berapa banyak sedekahnya Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mensedekahkan 1/4 hartanya. Jadi digabung dulu semua hartanya, tunai non-tunai, yang bergerak, yang tidak bergerak, kemudian dibagi menjadi 4 dan disedekahkan 1/4-nya untuk bekal perang. Lalu Umar di situ merasa kalah, karena Umar
sedekah tanpa hitungan. Artinya ia serahkan saja semampunya dia, tapi dia tidak membagi dulu. Dalam hatinya Umar berjanji, kalau ada perang lagi musim berikutnya, maka akan aku sedekahkan lebih banyak dari ini dan harus mengalahkan Abu Bakar. Jadi kompetisi yang terjadi di lingkungan para sahabat itu adalah kompetisi mengejar akhirat. Tibalah peperangan musim berikutnya, Umar bin Khattab datang lebih awal. Datang kepada Rasulullah membawa harta yang sangat banyak. Sampai Rasulullah kaget dan bertanya, Umar, apa yang engkau sisakan untuk anak dan istrimu? Jawab Umar, ya Rasulullah, aku menyisakan separuhnya untuk anak dan istriku. Di situ Sayyidina Umar merasa lega. Dan insya Allah, kata Sayyidina Umar, kali ini akulah yang paling banyak sedekahnya dan aku berhak untuk Rasulullah dan Allah cintai. Ternyata tidak lama dari itu Abu Bakar datang. Abu Bakar membawa harta yang banyak. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk anak dan istrimu? Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, aku menyisakan Allah dan Rasulnya untuk anak dan istriku. Artinya, tidak ada sepeser pun harta yang disisakan untuk perjuangan kali ini. Semuanya diserahkan untuk perjuangan. Dan untuk selevel Abu Bakar sangat masuk akal untuk mensedekahkan semua hartanya karena sekeluarga ini adalah mental pengusaha. Abu Bakar mentalnya pengusaha, putranya Abdurrahman bin Abu Bakar pengusaha, bahkan dua putrinya Asma dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma, walaupun perempuan keduanya adalah pengusaha. Cerdas otaknya. Andai pun ia sedekahkan hari itu semuanya, esok akan dengan mudah untuk dicari lagi. Maka jamaah rahimakumullah, kurang lebih begitulah kalau kita ingin masuk surga lewat babus sedekah. Perhitungan kita, pengorbanan kita untuk agama ini harus lebih besar ketimbang apa yang kita korbankan untuk kesukaan diri kita sendiri. Tapi jamaah rahimakumullah, dari beberapa pintu surga memang semuanya berat-berat untuk kita gapai. Tapi ada salah satu pintu surga yang ketika saya baca, saya merasa optimis bisa masuk surga lewat pintu ini. Apa namanya? Namanya Babur Rodin. Babur Rodin artinya pintu keridhaan. Jadi ada salah satu pintu surga namanya Babur Rodin, yaitu pintu ridho. Siapakah yang akan masuk lewat pintu ini? Dan apakah benefit kita masuk lewat pintu ini? Ternyata Masya Allah, Babur Rodin ini diriwayatkan adalah pintu VVIP-nya surga justru. Jadi orang-orang yang akan masuk lewat Babur Rodin ini diantaranya adalah para nabi. Karena para nabi itu masuk surga lewat VVIP, yang pintunya adalah Babur Rodin. Dan pahala yang akan kita gapai di surga adalah ridwan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ridho Allah Subhanahu wa taala di surga? Samakah ridho Allah dengan ridho Allah di surga dengan ridho Allah di dunia? Ternyata berbeda. Itulah kenapa di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman tentang surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah menceritakan surga bahwa di situ ada kebun-kebun yang di sekelilingnya ada sungai-sungai yang mengalirkan air yang luar biasa nikmatnya. Ada susu, ada madu, ada sirup-sirup. Bahkan sirup itu belum pernah kita cicipi di dunia. Jangankan kita cicipi, kita lihat pun belum pernah. Saking spesialnya Allah siapkan untuk penghuni surga. Jangankan kita lihat, untuk sekedar kita membayangkan ada sirup senikmat dan seindah itu, otak kita tidak akan mampu membayangkannya. Lalu lanjutan ayatnya, wa azwajum mutahharah. Di surga itu Allah sediakan azwaj mutahharah. Pasangan-pasangan untuk kita, bukan satu, banyak. Yang paling cantik. Andai kita membayangkan di dunia ada perempuan paling cantik misalkan. Kalau yang standarnya itu Korea misalkan. Atau standarnya itu bule misalkan. Maka kecantikan yang ada di surga itu di luar batas bayangan kita. Lalu Allah firmankan lagi, wa masakin thayyibah. Di surga itu Allah sediakan untuk kita masakin thayyibah. Masakin artinya rumah-rumah. Jadi Allah tidak menyediakan kita satu istana tapi satu klaster. Di situ banyak istana milik kita.
Jamaah rahimakumullah, setelah Allah menjelaskan tentang sifat-sifat surga dengan berbagai macam fasilitasnya, ternyata di ujung ayatnya Allah berfirman, waridwanum minallahi akbar. Kata Allah, dan keridhaan dari Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang aku ceritakan. Seolah-olah Allah mengatakan, hei, fasilitas istana yang aku sediakan, perempuan-perempuan cantik bidadari yang aku sediakan, kemudian kebun-kebun makanan-makanan, minuman-minuman yang aku sediakan, itu tidak jauh lebih indah daripada ridhoku di surga. Itulah kenapa jamaah sekalian, imam kita kalau lagi mimpin sholat, setelahnya berdoa, maka diajarkan kepada kita satu doa, yang ini doa dari Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di doa itu dua-duanya disebut. Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ya Allah aku memohon ridhomu, wal jannah dan surgamu. Artinya memang ridho dan surga itu dua fasilitas berbeda. Dan jamaah rahimakumullah, di surga itu nanti Allah bertanya kepada semua hambanya, madza turidun? Apa yang kalian inginkan? Kira-kira kita sebagai penghuni surga akan menjawab apa? Setelah semua fasilitas Allah penuhi. Ternyata semua penduduk surga itu saat ditanya seperti itu, mereka akan menjawab nuridu ridhoka. Ya Allah, kami menginginkan ridhomu. Artinya memang ridho itu terpisah dari fasilitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah bentuk dari keridhaan Allah di surga? Jamaah rahimakumullah, di dalam beberapa riwayat, bentuk keridhaan Allah di surga adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Kita bisa memandang wajah Allah yang mulia, memandang dengan kedua mata kita. Itu adalah hal yang tidak mungkin kita gapai di dunia. Lalu mungkin dalam hati kita akan berpikir, apa indahnya memandang wajah Allah? Kalau kita sudah masuk surga, yang penting masuk surga aja. Mau mandang wajah Allah, tidak memandang wajah Allah sama saja. Oh, tidak begitu. Kita baru akan merasakan betapa berharganya memandang wajah Allah itu mungkin nanti saat kita di surga. Tapi setidaknya saat kita hidup di dunia, kita bisa menganalogikan mana yang lebih indah, apakah pertemuan atau fasilitasnya. Misalkan kita bayangkan kita sudah terpisah dengan orang tua kita. Kita terpisah dengan ibu kita, katakanlah 20 tahun lamanya. Tidak pernah berjumpa sama sekali. Tidak pernah berhubungan di telepon atau WA sama sekali. Tiba-tiba setelah 20 tahun lamanya kita terpisah. Bukan karena permusuhan. Justru kita ini saling merindu dengan orang tua kita. Setelah 20 tahun kita dapat kabar kalau orang tua kita akan datang ke Indonesia. Orang tua kita akan datang ke rumah kita. Misalkan orang tua kita ini membawa oleh-oleh makanan kesukaan kita. Gudeg lah misalkan. Nah, ibu sama bapak mau datang ke rumah kamu. Alhamdulillah sekarang dapat izin setelah 20 tahun tidak diizinkan. Nanti insya Allah ibu sama bapak bawa makanan kesukaan kamu waktu kecil. Terakhir kamu makan makanan ini dulu waktu kamu usia 8 tahun. Apa itu gudeg misalkan. Nah, jadi di sini ada dua yang disiapkan. Perjumpaan kita dengan orang tua kita dan santapan kita yaitu gudeg. Andai terjadi sesuatu hal yang mengharuskan kita memilih salah satu di antara keduanya, mana yang akan kita pilih? Lebih indah mana? Apakah lebih indah kata-kata, nak, ibu dan bapak jadi datang, tapi gudegnya nggak kebawa, ketinggalan? Atau yang kedua, nak, ibu dan bapak nggak jadi datang, terjadi perubahan aturan, nggak bisa kita ketemu, mungkin 20 tahun lagi nanti. Tapi gudegnya jadi datang, gudegnya tak paketin. Kira-kira mana yang indah? Apakah kita indah bertemu dengan orang tua kita, atau nggak apa-apa nggak usah ketemu, yang penting gudegnya datang? Tentu insya Allah semua kita akan sepakat gudeg itu bisa kita beli dimanapun, bisa kita dapatkan dimanapun. Tapi indahnya perjumpaan dengan orang tua kita yang sudah terpisah 20 tahun lamanya tidak akan ada gantinya.
itu baru kita berjumpa dengan orang tua kita. Lalu bagaimana kalau yang akan berjumpa dengan kita ini adalah Tuhan yang menciptakan kita? Selama ini kita hanya menyebut namanya. Mau makan kita baca namanya, Allahumma barik lana. Mau tidur kita baca namanya, Bismika Allahumma ahya. Mau sholat kita baca Allahu Akbar. Kita bersin aja kita sebut lagi namanya, Yarhamukallah, Alhamdulillah, Yahdikumullah. Lalu apa iya? Saat kita nanti masuk ke surga, kita merelakan tidak ada pertemuan dengan Allah karena kita kekurangan amalan. Sementara orang lain sedang antri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, ridho di surga salah satu artinya adalah diizinkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu fasilitas yang tidak bisa dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas surga yang lainnya. Lebih baik kita hanya berjumpa dengan Allah dan tidak menikmati fasilitas surga yang lainnya, ketimbang kita masuk surga, menikmati fasilitasnya tapi tidak diizinkan berjumpa dengan Allah karena kita tidak mendapatkan kartu ridhonya. Maka jamaah rahimakumullah, kejarlah bagaimanapun caranya kita masuk ke surga lewat babur roti. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita masuk surga lewat babur rodin? Kalau babus sholah jelas kita sholat. Kalau babur royan jelas kita puasa. Kalau babus sodakoh jelas kita sedekah. Babur rodin apa caranya? Ternyata caranya hanya satu. Jadilah hamba Allah yang ridho dengan ketetapan Allah. Jadilah hamba Allah yang ridho dengan apapun yang Allah putuskan untuk kita hari ini. Tentang rezeki kita, penghasilan kita sekian, kita harus ridho. Dan ridho itu dengan prakteknya. Semua gaya hidup kita sesuaikan dengan apa yang kita gapai dari rezeki kita. Karena kalau kita tidak menyesuaikan gaya hidup kita dengan pendapatan kita, maka kita akan berbuat di atas itu salah satu indikasi kita tidak ridho. Makanya nanti ujung-ujungnya kita akan kredit yang statusnya riba, kita akan berhutang ke sana kemari, kita akan pinjol misalkan, nauzubillah lagi nanti akan terjerumus ke judi online misalkan. Itu awalnya adalah dari ketidakridhoan dengan kondisi hidup kita. Kita tidak ridho dengan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ridho di antaranya adalah ridho kalau Allah kirimkan kepada kita misalkan, nauzubillah, kita berharap yang terlahir dari rahim istri kita ini anak yang cantik, yang tampan. Ternyata Allah kirimkan untuk kita anak yang mohon maaf cacat misalkan. Disitulah kita juga diuji apakah kita ridho kepada Allah atau tidak. Maka salah satu latihannya agar kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa ridho, biasakan. Yang pertama, jangan jadi orang yang terbiasa komplain. Jangan sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit komplain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Jangan komplain yang kita kedepankan. Terbiasa kita komplain kepada manusia, sangat mudah kita komplain kepada Allah. Itulah kenapa jamaah rahimakumullah, sedari kecil kita diajarkan oleh guru kita satu doa yang kita baca sebelum belajar. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Doa ini masuk ke dalam doa al-ma'thurat, doa yang biasa Rasulullah dawamkan pagi dan petang. Jadi harus kita baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Dan ini adalah doa salah satunya supaya kita menjadi hamba yang ridho. Raditu billahi robba, saya ridho dengan ketetapan Allah sebagai Tuhan saya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba yang ridho dengan takdir Allah, dan kelak Allah masukkan kita ke surganya lewat babur rodin, pintu keridhaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ittaqullaha fis sirri wal alaniyati la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Halo. Istaqimu wa'tadilu. Luruskan, rapatkan, dan rapihkan barisannya. Allahu Akbar. Inna sholati la syarika lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah.